yang pasti deg-degan banget, sangat amat deg-degan karena eh, ini adalah apa ya? Sebuah cerita terbesar yang pernah aku mainin. Jadi bebannya juga cukup besar, tapi untungnya dari Pak Sentot sebagai produser, dari Om Roso sebagai sutradara itu selalu ngasih motivasi dan kata-kata yang positif untuk aku, sehingga kita, bukan aku doang ya, kita sebagai pemain yang tadinya ngerasa kayak wah ini novel besar nih gitu kan, jangan sampai kita gini takutnya nanti pembacanya pada kecewa atau apa segala macam. Nah kita yang tadinya mikir kayak gitu, tapi berkat motivasi dari Pak Sentot, Om Roso, kita jadi ngerasa lebih percaya diri dan ngerasa kayak oh ya gue harus bisa ngerjain cerita ini, mainin karakter ini, gitu aja sih. Jujur sejauh ini sih aku belum begitu iniin dari penonton ya. Jadi tapi aku harapnya mereka suka, dan aku ya semua juga pasti berharapnya dapat kata-kata yang positif, dukungan yang positif. Ya gitu aja sih paling. Iya. Oke. Aku itu jadi gini. Dulu itu pertama kali aku terjun itu di waktu aku umur 5 tahun. Umur 5 tahun itu aku iklan pertama dan sinetron pertama jadi anak-anak gitu. Tapi setelah itu karena aku orangnya terlalu malu di depan kamera, jadi ya sempat vakum lama. Terus aku muncul lagi itu di 2019 akhir. 2019 akhir, tapi nggak langsung ke industri film gitu. Aku modeling dulu. Modeling sampai 2020. 2019 akhir, 2020 itu aku modeling dan iklan. Di 2021 aku mulai sinetron, series, film gitu-gitu. Yes. Eh, Kalau iya. Alhamdulillah aku ketemu orang yang baik banget, personal manager aku. Boleh sebut nama ya aku ya. Namanya Kak Tony. Dia ngajarin aku mulai dari attitude, bersikap di dunia kayak gini seperti apa. Dia ngajarin aku soal modeling. Sampai akhirnya dia ngenalin aku ke manajemen dan coach acting. Nah dari situ aku mulai naik tingkat lah, dari yang tadinya modeling terus balik lagi ke acting gitu. Iya, gitu aja sih paling. Iya, pendatang baru. Iya. Oh, iya, alhamdulillah justru malah disupport. Aku udah beberapa kali sih syuting sama artis-artis yang senior, pemain-pemain senior kayak Om Agus Kuncoro, itu kan senior banget. Iya, aku deg-degan banget sih waktu main sama dia karena aku di situ masih bener-bener mentah banget. Tapi alhamdulillahnya aku malah diarahin sama dia, dan dia baik banget ngasih aku arahan, ngasih aku ilmu. Terus walaupun kita udah di set, udah mau take, dia tetap ngasih arahan ke aku. Kayak gitu sih. Masya Allah. Dulu kalau sekarang mungkin muka aku berubah lebih dewasa kali ya. Dulu waktu kayak 17-18 tahun aku pernah lagi ngejalanin photoshoot, terus kayak dibilang, kamu anaknya siapa, Teku aku lupa namanya. Iya, sama Marcel Darwin gitu doang sih paling. Iya, tapi aku ngerasa kayak hah, masa iya gitu. Gitu aja sih. Aku enggak.
karena nggak mirip dari mananya gitu. Cuma kan pandangan orang beda-beda ya, ada yang ngeliat mirip ini mirip itu, kita ya udah terima-terima aja selagi itu positif. Ya itu kan positif ya, jadi kita aminin aja, semoga karirnya bisa seperti mereka atau bahkan lebih bagus, amin ya, gitu aja. Diremehin mungkin kena kena omel-omelan, apa ya, kena omel-omelan dari sutradara paling ya, kayak ya itu wajar ya karena kita kan sebagai pemainnya dia gitu, jadi mereka juga nggak mau kita datang-datang mentah terus main gitu aja, pasti ada masukan, ada sedikit kata-kata yang gak ngenakin, tapi sebenarnya itu bagus untuk mental kita lebih kuat gitu. Kalau kalau aku mungkin paling apa ya, berusaha untuk explore acting aku dengan cara aku nonton film-film, terus ketika ada acting yang aku sukain, aku kayak peragain sendiri di depan cermin gitu, gitu aja sih paling. Iya, jadi buat ngasah diri sendiri karena apa ya, di industri film Indonesia ini kan pendatang baru banyak banget ya, terus pemain-pemain yang berbakat juga banyak banget, jadi ya kita harus pinter-pinter, apa ya namanya, survive lah gitu. Iya. Kalau aku paling lebih kayak minta pendapat arahan aja sih kalau sama senior, kalau sama yang baru paling kayak kita ngobrol biasa aja, kenal-kenalan aja gitu doang sih. Iya. Iya, aku dari kecil emang pengen banget, cuma kan yang aku bilang tadi vakum karena emang aku anaknya maluan. Iya, kalau dari aku sih pengen banget sampai aku belum pernah nyoba kerja apapun. Jadi ya aku anggap ini pekerjaan ya, pekerjaan yang aku sukai gitu. Jadi pekerjaan yang aku lakukan satu-satunya itu ya di entertain ini, seni peran ini gitu. Iya, jadi gini, aku dulu ngerasa di entertain sebagai pendatang baru, aku ngerasa kayaknya aku doang deh yang maluan gitu kan, aku doang deh kayaknya yang introvert banget gitu kan. Tapi setelah aku kenalan sama beberapa, kayak setiap aku casting atau screen test itu kita kenalan, ternyata banyak banget anak-anak yang introvert kayak aku juga, dan mereka bisa jadi bisa dibilang ekstrovert, jadi dari introvert ke ekstrovert karena apa ya, maksain diri kali ya, tiap hari harus tampil di depan umum, jadi mungkin bisanya mereka karena terbiasa, aku juga kayak gitu. Iya ya. Kalau aku bukan dari segi acting doang sih ngerasa insecure. Aku pernah ngerasa insecure dari masalah wajah, terus wajah, terus kayak gini. Misalkan ada yang bilang kita, oh ganteng, cantik, pasti kan masih ada lagi yang di atasnya. Iya, kita kalau kayak ketemu yang gitu-gitu tuh kayak ngerasa ya insecure sih, kayak kok dia ganteng banget ya gitu. Terus secara acting juga kalau misalkan, apalagi dulu waktu aku awal-awal itu dapat tektokan yang actingnya udah asik banget, itu juga kadang ngerasa malu. Tapi untungnya lagi dan lagi aku sejauh ini ngedapetin lingkungan yang support. Paling juga kalau misalkan mereka ngejudge gitu, bercanda-canda aja biar akunya termotivasi gitu. Oke. Artis Indonesia, aku suka banget sama Nicholas Saputra. Iya, dan kebetulan juga untuk meranin Septian ini aku nonton filmnya dia yang dulu.
Ada Apa Dengan Cinta, aku ngeliatin karakternya Rangga, karena arahan dari Pak Sentot juga dia bilang karakternya tuh kan si Septian ini dingin banget, terus anaknya datar. Terus pas aku bingung nih, karena aku kalau udah asik sama teman kan lumayan receh ya sebenarnya. Jadi aku nonton filmnya itu Ada Apa Dengan Cinta Rangga. Ya, oke. Apa? Apa mungkin yang kamu siapkan untuk kedepannya di dunia entertainment di industri tanah air ini supaya kamu bisa dikenal sampai nanti? Oh, apa ya? Terus berusaha ngasah skill sih paling, sama masalah fisik itu juga penting ya, ngejaga badan juga ya. Terus kayak berusaha untuk tidak terlalu milih judul, karena kalau aku ngerasa cocok oke gitu aku ambil lah, gitu aja sih paling.